Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Nora Pakpahan dari Pendidikan Tata Rias kelas A STEM 2019. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi Photoshop ini dan apa-apa saja tools yang terdapat pada Photoshop. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Photoshop. Photoshop merupakan perangkat lunak pengeditan gambar, citra atau sebagai program manipulasi gambar beserta pembuatan efek yang dikembangkan oleh Adobe System. Nah, Photoshop ini juga banyak sekali digunakan oleh fotografer, editor foto maupun perusahaan iklan untuk mengolah ragam gambar menjadi objek yang bagus. Kemudian saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat pada tools pada aplikasi Photoshop tersebut. Yang pertama itu di sini saya menunjukkan kursor bahwasannya move tool ini berfungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks yang pada umumnya penggunaannya ini dapat kita arahkan kursor ke objek yang ingin kita pindahkan. Misalnya pada gambar yang saya tunjukkan kursor ini dapat kita arahkan menggunakan move tool ini. Kemudian yang kedua di sini ada marquee tool. Marquee tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Pada gambar yang saya tunjukkan kursor tersebut, di sini kita dapat menyeleksi objek yang hendak kita edit. Setelah melakukan seleksi, kita juga dapat melakukan beberapa tindakan pada bagian yang telah diseleksi tersebut, mulai dari menghapus delete atau memotong atau mengganti warna. Kemudian yang ketiga itu ada lasso tool. Lasso tool itu yang ini. Lasso tool ini terdapat lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Lasso tool ini fungsinya itu hampir sama dengan marquee tool tadi. Marquee tool ini dimana kita dapat menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk, sehingga kita perlu untuk menggerakkan mouse kita ini untuk membentuk seleksi yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu ada quick selection tool dan magic wand tool. Nah, ini berfungsi untuk menyeleksi. Quick selection tool ini berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan objek atau bentuk yang kita inginkan. Kemudian di sini ada magnet wand tool. Ini berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek yang kita hendak kita edit pada kursor yang saya tunjuk berikut. Kemudian di sini ada crop tool atau slice tool, di mana crop tool ini berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Kemudian yang keenam ada driver tool, di mana driver tool ini berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek yang hendak kita memasukkan pada box warna.
sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya seperti brush ini, brush tool dan shape tool. Kemudian yang ketujuh ada brush tool. Brush tool ini digunakan untuk menggambar atau melukis objek. Pada dasarnya brush tool ini juga dapat kita gunakan untuk memberi warna pada objek yang hendak kita edit. Kemudian yang kedelapan itu spot healing brush tool. Spot healing brush tool ini merupakan tool yang satu ini biasanya digunakan dalam proses pengolahan foto, seperti menghilangkan jerawat. Objek yang hendak kita edit dapat kita hilangkan jerawatnya. Tetapi kegunaan tool ini sebenarnya ini bukan untuk itu saja. Pada dasarnya spot healing brush tool ini berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamarkan warna di sekitarnya. Kemudian yang kesembilan itu ada eraser tool. Eraser tool ini memiliki fungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, eraser tool ini juga memiliki fungsi seperti background eraser tool yang berfungsi untuk menghapus background yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga magic eraser tool ini. Magic eraser tool ini yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Kemudian yang ke-11 itu ada shape tool. Shape tool ini berada di sudut melengkung, ellipse tool, berfungsi untuk membuat objek lingkaran atau oval, polygon tool, ini berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut. Kemudian ada line tool untuk membentuk objek dengan berbagai membuat garis, dan ada custom shape tool ini untuk membuat bentuk objek dengan berbagai bentuk yang telah disediakan oleh Photoshop pada mobile. Kemudian yang ke-12 ada pen tool. Pen tool ini pen tool ini pada dasarnya digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Di dalam pen tool ini terdapat freeform pen tool berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dengan bentuk. Kemudian ada end anchor point tool berfungsi untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis
Direct Selection Tool. Direct Selection Tool ini merupakan tanda panah ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Nah, sedangkan Pen Selection Tool ini digunakan untuk memindahkan posisi objek yang diinginkan. Kemudian yang ke-14 ada Blur Tool. Blur Tool ini pada umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Nah, yang ketiga tool ini juga memiliki jenis lainnya seperti Sharp Tool untuk menanjamkan warna pada objek dan juga memberi efek kuas saat basah. Ini Shape Tool. Kemudian ada Smooth Tool dan Blur Tool. Kemudian yang ke-15 ada Type Tool. Type Tool itu merupakan ini Type Tool. Ini Type Tool. Type Tool ini digunakan untuk membuat teks tulisan pada objek atau kanvas. Nah, Type Tool ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Horizontal Type Tool ini berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar atau horizontal. Kemudian ada Vertical Type Tool ini berfungsi untuk membuat teks dengan arah ke bawah. Kemudian ada Horizontal Type Minuscule merupakan untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan arah horizontal. Kemudian ada Vertical Type Minuscule berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan arah vertikal. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai Photoshop atau bagian-bagian tools yang ada pada Photoshop. Nah, sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.